selamat hari Minggu. Hari ini masih sukacita? Masih. Walaupun minggu-minggu lalu anak-anak ada yang baru saja menyelesaikan ujian akhir, atau ada yang masih mengikuti ujian akhir sampai Senin besok mungkin, atau Selasa atau Rabu ya. Tapi kita harus tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Lause mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama mau katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi kita semua, tidak akan pernah beranjak dan tidak akan pernah bergoyang. Yuk sekarang kita sama-sama mau berdoa, masih dengan tetap bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Sekarang kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh dan dengan tertib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak boleh duduk. Nah, tahukah anak-anak bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa? Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya itu, Dia juga adalah Allah yang menciptakan kamu dan saya, Mama dan Papa, Mbak Sus, Om dan Tante, menciptakan kita semua. Nah, sekarang kita mau naikkan satu pujian, How Awesome You Are.伟大奇妙神
神。宇宙创造主，创世之前为我的完美计划，我一生敬拜你。Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sambil menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Anak-anak, kita bangkit berdiri yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya. Tadi kita boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk bernyanyi pujian yang indah untuk Tuhan. Senang ya? Yuk, saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur supaya kebenaran firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Lause punya satu cerita. Jadi ada dua orang sahabat nih. Yang pertama bernama Adi, yang kedua bernama Toto. Dua sahabat ini adalah orang yang begitu dekat satu dengan yang lain. Sampai suatu hari Adi berjanji kepada Toto. Dia berjanji untuk mengajak Toto jalan-jalan. Dia berkata seperti ini, "Toto, lusa kita nonton mau nggak?" Lalu Toto dengan antusias menjawab, "Wah, mau banget. Udah lama aku nggak nonton film, apalagi selama pandemi ini nggak bisa kemana-mana." Lalu Adi berkata lagi kepada Toto begini, "Ya udah deh, lusa deh ya, kita ketemu di mall A. Kita akan nonton film bersama-sama di mall itu. Jam 2 siang. Itulah janji yang diucapkan oleh Adi kepada Toto. Lalu dengan antusias Toto menjawab, "Wah, oke, beres. Nanti lusa aku akan berada tepat waktu, jam 2 siang di sana." Setelah 2 hari berlalu, Toto kemudian mempersiapkan dirinya. "Wah, ini udah mau jam 2 nih," kata Toto. Dia pakai sepatu yang bagus, dia pakai celana dan baju yang bagus, lalu dia berangkat ke mall yang sudah disepakati bersama-sama. Dia sampai di sana tepat jam 2 siang. Tetapi ketika Toto berada di sana, dia mendapati bahwa Adi tidak ada. "Wah, Adi belum datang ini," kata Toto demikian. Lalu kemudian Toto mengambil inisiatif untuk menelpon Adi. Ternyata HP-nya tidak bisa ditelepon. Setelah 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, Adi ditelepon lagi. Ternyata tidak bisa. Wah, dengan jengkel dan marah sekali, Toto kemudian pulang. Dia pulang ke rumahnya sambil marah-marah, nggak jadi nonton film. Lalu tiba-tiba sekitar jam 5 sore datanglah WhatsApp ke HP-nya si Toto dan dia baca, "To, sorry,
aku tadi ketiduran. Wah, dia kaget sekali. Ternyata dia baca chat dari Adi yang ketiduran. Adinya ketiduran, jadi dia tidak datang untuk menepati janjinya. Wah, dua sahabat ini berantem gara-gara hal itu. Tapi untungnya beberapa hari kemudian mereka sudah baikan lagi. Nah, anak-anak, kita belajar bahwa ketika manusia berjanji kepada orang lain, janji itu bisa saja tidak ditepati karena alasan apapun. Bisa karena kelupaan, bisa karena ketiduran, bisa karena nggak bisa datang karena hujan, dan seterusnya. Tapi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, berbeda kalau yang berjanji itu adalah Allah. Allah pasti akan menepati janjinya. Allah pernah berjanji kepada satu orang di dalam Alkitab. Namanya Raja Daud. Kita tahu ya, Raja Daud adalah Raja Israel yang besar. Waktu dia masih muda, dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tetapi apakah ketika dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, dia langsung menjadi raja? Ternyata tidak, adik-adik sekalian. Dia harus mengalami proses demi proses. Dia kembali menjadi gembala domba. Lalu kemudian dia bahkan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi pada akhirnya Raja Daud ini bisa menjadi raja yang besar sesuai dengan janji Allah. Dia mengalahkan semua musuh-musuh yang ada di depannya tanpa terkecuali. Nah, setelah Raja Daud ini tua, dia tinggal di rumahnya. Kemudian dia berpikir untuk membangun bait Allah. Dia kepingin membangun rumah untuk Tuhan yang megah dan kokoh. Tetapi ketika Raja Daud memiliki keinginan untuk membangun bait Allah, ternyata Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan nggak mengizinkan Raja Daud untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan berkata bahwa keturunan dari Raja Daud inilah yang akan membangun bait Allah. Bahkan Tuhan berjanji di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah janji Allah kepada Raja Daud. Pertanyaannya adik-adik, loh, di situ kan dikatakan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, hari ini bahkan di Israel pun keturunan Daud siapa sudah tidak diketahui. Tunggu dulu. Yang dimaksud kerajaan dan tahta dari Raja Daud kokoh untuk selama-lamanya ini digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud inilah akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan Mesias itu akan menjadi raja atas semesta ini untuk selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus. Hari ini Yesus bertahta atas seluruh dunia. Dan kerajaan dari Raja Daud kokoh untuk selama-lamanya melalui kekuasaan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, di sini kita melihat bahwa janji Allah tidak pernah tidak digenapi. Allah selalu menepati janjinya. Adik-adik, Allah pun berjanji buat setiap kita. Dia berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10b dikatakan demikian. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananku. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Allah buat setiap kita, adik-adik sekalian. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada janji Allah. Karena Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah selalu tepat untuk menjawab semua janji yang pernah Ia ucapkan. Oleh sebab itu, kalau kalian bersekolah, kalian merasa sulit pelajarannya, aku tidak bisa. Ingat bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Kalau mungkin kalian sedang disakiti oleh teman-temanmu dan kalian berkata,
sakit banget nih hatiku. Tadi aku dibully oleh teman-temanku. Ingat bahwa Tuhan akan menguatkan engkau. Meskipun orang lain itu mengolok-olok engkau. Kalau misalnya hari ini kalian takut dengan masa depan kalian. Wah, nanti aku mau jadi apa ya ke depannya. Sedangkan pandemi ini tidak selesai-selesai. Jangan takut anak-anak. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia akan meneguhkan dan menolong setiap kita. Mari kita belajar untuk senantiasa berpegang kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10b. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu. Manusia bisa saja ingkar janji, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Engkau akan senantiasa menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi orang yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita mengatakan beri syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang harus selalu mengucap syukur. Berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Dalam susah ataupun senang, firman Tuhan berkata, kita harus selalu mengucap syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Baik ketika kami sedang susah hati ataupun ketika kami sedang suka hati. Dan hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin dan menolong kami mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kami bisa taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan
melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.